mempelajari tentang adabul akli, adab makan. Nah, ini penting sekali karena ini tiap hari kita lakuin. Ada gak orang yang nggak makan sehari? Hah? Ini setiap hari kita lakuin ya. Nah ini penting ya, kita jaga adab ya. Adab fawqal ilm ya. Nah ini Rasulullah SAW mengajarkan jadi ada adab sebelum makan. Kemarin kita ulang sedikit, yaitu ghuslul yadain ya. Kita cuci tangan dulu. Ini sebelum adanya COVID, Rasulullah udah ngajarin sama kita. Kalau kita dari mana-mana mau makan, cuci tangan dulu. Cuci tangan, ghuslul yadain. Khawatir tangan kita banyak kuman ya. Dari segi kesehatan juga kan cakep. Cuci tangan. Apalagi bangun tidur jangan langsung makan. Takutnya malam kita tidur tangan kita ngayap kemana-mana. Langsung nyomot makanan. Orang lagi tidur nggak tahu kan. An-naum akhul maut. Tidur saudaranya mati. Ini kita ngulang sedikit biar agak nyambung. Wadu'ut ta'am ala sufrah bil ar. Rasulullah kalau makan digelar dulu tuh di bumi, maksudnya di lantai. Makannya ngedeprok, lesehan. Deprok, lesehan, digelar dulu suproh. Biasa kita kalau hadir maulid tuh suka habaib tuh gelar suproh dulu tuh. Dia makanannya nggak berantakan kemana-mana di antara ini. Julus, dan kalau makan duduk ngajarin Rasulullah. Nah, cara duduknya di dalam Kitabul Adab, Sayyid Muhammad Amin bin Syabu Al-Idrus itu mengajarkan ada tiga cara. Yang satu kakinya diangkat kadang-kadang Rasulullah, yang kanan kemudian duduk iftirah atau duduk tawaruk gitu. Walhasil jangan berdiri kita makan. Ya. Jangan berdiri. Seandainya kita diundang di gedung, misalnya biasanya kalau di gedung susah tuh nyari bangku, nggak apa-apa kita ngedeprok aja, cari tempat yang ajib tuh menurut kita, pojokan, orang mau kata apa kayak terserah deh, ya, gitu. Itu jangan diri, kalau makan diri apa? Sapi loh. Rasulullah ngajarin apa? Duduk. Nah ini para ilmuwan maupun dalam maupun luar negeri meneliti banyak udah ya, tentang apa yang dilakukan Rasulullah, sampai orang-orang non muslim banyak masuk Islam karena sebab penelitian tersebut. Yang Rasulullah ajarkan makan seperti duduk diantaranya niyatut taqawi ya, ala ibadah, dan makan niatin biar kuat jadi ibadah. Makan asalnya mubah, tapi bisa jadi ibadah. Ya Allah, saya makan rezeki darimu. Ya. Rezeki darimu ya Allah, agar saya kuat buat ibadah kepadamu. Makan jamaah Rasulullah ngajarin itu. Ya, kemarin tuh. Kalau makan jamaah, niat buat untuk bisa ibadah, kuat ibadah. Nah, makannya jadi ibadah. Ya. Makanya jadi ibadah. Kumpulin anak istri di rumah jamaah gitu. Iya. Nikmat. Ini makan begini kalau jamaah nih ngumpul begini, al jamaatur rahmah wal firqatul azab. Kalau kita jamaah kumpul silaturahim, rahmatnya Allah turun. Nah, makanya al-alim al-alama Habib Zain bin Ibrahim bin Semit hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau istiqomah, masya Allah, berikan sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ulama-ulama kita. Beliau bilang, ini orang kalau pulang dari hadir di majelis ta'lim, majelis zikir, majelis maulid, itu bawa rahmatnya Allah. Makanya
orang tua, anak, ibu, istri, kalau suaminya pulang dari majelis, sambut. Istri cium suami tangannya, sambut, karena bawa rahmatnya Allah. Anak ajarin, kalau orang tua pulang bangun, jangan main HP aja, jangan di depan TV megang remote aja. Orang tua pulang sambut, diri, ambil tangannya, karena pulang bawa rahmatnya. Ini nggak main-main, yang hadir kita pulang bawa rahmatnya Allah, bawa maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu niat untuk kuat bisa ibadah kepada Allah. Wa tarkul akli ma'asyiba. Nah, ini meninggalkan makan sampai kenyang. Ya, kalau kita nih makomnya beda dah. Kalau kita makan boleh deh kenyang, tapi kekenyangan jangan. Ya. Ini makom kita. Kalau ulama makan cukup kuatin berdiri doang, ibarat nurusin punggungnya ibaratnya. Imam Nawawi makan kadang satu korma udah cukup. Satu korma udah cukup. Yang penting bisa kuat juga. Oke, kita yang penting makan kenyang boleh deh. Jangan sampai kekenyangan, karena kita makomnya makom bingung gitu. Kenapa yang bilang makom bingung? Lapar kita lemas, kekenyangan lemas. Kenyang deh boleh deh kita. Ya. Jangan sampai kekenyangan. Tuh, meninggalkan makan sampai kenyangan kalau kita. Kalau kenyang nggak apa-apa. Waridho bil hadir minat ta'am, dan ridho terhadap makanan yang ada. Jangan yang nggak ada kita cari, nikmatin yang ada. Makan yuk, ini lagi. Kalau udah udah miskin deh. Kalau udah ngomong miskin udah. Nikmati apa yang ada. Rasulullah ngajarin. Rasulullah pernah datang ke rumah istrinya Sayyidah Aisyah, nggak ada apa-apa nyari makanan, cuman ada cuka. Rasulullah bilang ni'mal ida al-khol, baik-baik makanan cuka. Artinya apa? Rasulullah menerima atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu waridho bil hadir minat ta'am, menerima apa yang ada. Kalau kita kan masih banyak yang dicari, ya kan? Udah ada aja masih ada yang dicari. Wah, ininya belum ada nih, kerupuk. Syukurin apa yang ada. Orang syukur itu, ya Allah, nikmat. Ya. Orang syukur itu nikmat. Cukup. Ya. Orang ridho, ya, itu Allah kasih cukup. Semua orang dikasih sama Allah rezeki. Tapi orang yang syukur, dia diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ridho. Ini mengulang sedikit biar agak nyambung. Watarkul zimmah, watarkul zammi, dan meninggalkan mencela makanan. Ya, apaan kagak enak banget. Masakannya begini, nggak enak tapi habis. Aneh bingung. Ya. Jadi meninggalkan mencela makanan, ya. Udah nikmatin apa yang ada, ya. Apa yang Allah bagi sama kita itu rezeki kita, ya. Rezeki kita syukurin, nikmatin, udah. Jadi ibadah makannya kita. Wa talabu man yaqulu ma'ahu, dan mencari teman orang buat kita makan. Artinya kita suruh jamaah makan. Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu kalau mau makan jalan bermil-mil buat cari teman buat jamaah. Artinya di dalam jamaah itu mendatangkan rahmatnya Allah. Kumpul anak istri di rumah sini, nak. Ayo makan bareng. Kalau nggak satu nampan ya minimal gitu bareng ngumpulnya. Ya, gitu. Kumpul bareng. Ya, sama anak kita, istri kita, Nina, rezeki dari Allah. Ingetin, ini semua rezeki dari Allah. Biar tertanam di dalam anak-anak kita itu
Allah Allah. Sebutin terus Allah Allah. Ini rezeki dari Allah, ini pemberian dari Allah. Gitu. Ya. Jangan diutamakan kita. Ini apa yang cari rezeki apa ini makanan. Jangan, ini dari Allah semua. Biar dari kecil anak kita sering dengar nama Allah. Nah ini adab sebelumnya. Ya. Wa amma allati ma'ahu fahiyal qat'u bitasmiyati jahran yadzikra gharahu. Adapun tatkala makan, tatkala makan jangan lupa baca bismillah. Ya. Baca bismillah jahran, kalau bisa kencengin ya. Bukan niat untuk sombong, enggak, buat ngingetin ya. Mungkin teman kita lupa ya. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita bisa hafal doa makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini enggak main-main nih. Walaupun pelajaran PAUD tapi enggak main-main doa nih. Dari Rasulullah. Masa kita kalah sama anak kita? Anak kita di PAUD apal banget doa ini. Gacer. Ya. Itu bapaknya kagak apa ya. Anu gak? Baca itu minimal bismillah. Kalau lupa di awal, di pertengahan kita baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ini bismillah, jangan main-main ya bismillah. Jangan main-main habis bismillah. Setiap perkara yang baik lakukan dengan bismillah itu. Makan dengan baca bismillah. Rasulullah pernah makan dengan anak-anak, dia makan tangan kiri enggak baca bismillah. Ya pula kul biyamini. Makan dengan samillah. Dengan lupa baca bismillah. Pegang tangannya Rasulullah. Tangannya nyomot sono nyomot sini. Panjang gitu. Sampai ngelangkahin muka orang. Nah, itu ada juga tuh. Kalau kita makan bareng ya, jangan tangan kita sampai manjang-manjang ngelangkahin muka orang. Dan kita juga harus peka. Makan jamaah itu harus peka. Lauknya dekatnya sama kita udah ngambil lauk yang kita deketin sama teman kita yang jauh gitu. Jangan sampai teman kita melangkahin tangannya gitu. Jadi saling itu. Jadi bismillah, jangan lupa ya. Syukur-syukur bisa hafal doanya. Allah barik lana. Ini doa ini nih luar biasa nih. Itu baca doa ini orang yang petaninya dapat doa kita. Allahumma barik lana. Ini domir nahnu pakainya. Ya Allah berilah keberkahan kepada kami. Ya, kami. Siapa? Orang yang nanam petaninya nih. Kita kan alhamdulillah udah jadi datang ke kita. Tinggal makan, nggak tahu prosesnya. Makanya kadang kita kurang menghargai karena kita nggak tahu prosesnya. Ini kalau petaninya, kayak engkong saya dulu, kalau saya makan ada satu nasi yang nyisa ya, diomelin karena dia tahu dia nanam apa. Karena dia petani dulu, walaupun yang digarap sawah orang bagi hasil, tapi tahu perjuangannya. Jangan buang-buang makanan, katanya. Ini yang nanam masa Allah ini gitu. Kita kalau mau nyendok secukupnya, kira-kira takaran kita semana gitu. Ya. Jangan sampai kebuang-buang. Ini sifat mubazir juga ya. Amali syaitan ya. Itu jadi baca bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana. Bahkan para ulama kalau habis taklim baca doanya doa makan. Sebagian ulama ada dalam kitab Fawaidul Mukhtarat, saya lupa namanya, siapa? Itu kalau habis selesai taklim dia baca doa makan. Allahumma barik lana fima Allahumma barik lana Allah alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwati. Habis taklim baca doa setelah makan. Kenapa? Karena taklim ini kita ngasih makan roh kita. Kita masih makan roh kita. Jadi salah satu habaib ada. Kalau habis selesai taklim dia baca doa itu.
alhamdulillahilladzi atmanani amani wa razaqani min ghairi haulin min wala quwwata. Baca doa itu. Karena seperti kita taklim ini memberi makan roh kita juga. Al-Imam Fathah radhiyallahu an itu bertanya kepada murid-muridnya, "Alaisal maridu idza muni'a at-ta'am wa syarab yamut?" Apakah orang sakit kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum mati? Dia nanya muridnya. Bukankah orang yang lagi sakit kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak diobatin mati? Oh lu bala, kata muridnya. Iya lu mati. Izal qalbu, begitu juga hati. Ya. Kalau dicegah daripada ilmu dan hikmah, ini bisa mati. Itu juga kita punya hati. Ya. Kalau nggak pernah disiram, nih tanah, nih bumi bisa gersang. Sama. Bumi ini kalau nggak diturunin hujan terus, gersang nggak? Wa kadzalika al-qalbu. Begitu juga kita punya hati. Kalau nggak disiramin bisa gersang. Kalau gersang lama-lama bisa keras. Kalau udah keras repot. Itu jangan lupa baca bismillah. Wal aklu bil yumna, kita singkat saja, makan dengan tangan kanan gitu. Inna syaitan ya'kulu bisimali. Karena setan makan dengan tangan kiri. Setan dengan tangan kiri. Kalau ada yang makan tangan kiri berarti bukan aneh ngomong ya. Makan minum tangan kanan. Dimakan dengan tangan Rasulullah itu ya. Rasulullah mengajarkan dengan tangan. Bukannya nggak boleh makan pakai sendok, boleh nggak. Ya. Cuman kan kita mau dapat fadilah, mau dapat menjalankan apa yang dijalankan Rasulullah SAW. Ya, kan ke tangan kanan. Dan dalam ilmu kedokteran pun bagus tangan kanan, tangan ya, gitu juga tangan kanan. Ya. Jadi makan dengan tangan kanan. Kalau tangan kita kan nggak kita pinjemin ke orang ya. Kalau sendok kan bekas mulut siapa aja, walaupun udah dicuci juga. Iya. Tangan kita kan pernah gak dipinjam pakai orang lain? Agak paling kita buat nyuapin anak kita, istri kita boleh sekali-sekali kita suapin. Wah nyuapin istri pahalanya besar. Masya Allah. Asal nyuapin orang tua. Tangan itu Masya Allah barokah. Tazkirul luqma dan juga makan ngunyahnya pelan-pelan, mangapnya kecil, jangan sampai lebar-lebar ya itu. Tarkul madiyadi bila ghairiha qabla al-faraghi minha. Dan juga itu tadi jangan manjangin tangan sono kemari itu ya. Wal aklu mimma yalih illa fil fawaqi, dan makan yang terdekat, jangan yang sejauh-jauh. Tangan kita yang pengajak sono. Kalau makan jangan comot sono comot sini, yang udah kita pegang udah ambil. Jangan kita cemek sono cemek sini ya. Orang ngelihat kalau ini iya bekas kita cemek, jangan ada. Yang udah kita pegang udah itu rezeki kita. Jangan kayaknya nggak bagus nih. Jangan. Apalagi orang jualan ya kan, kita milihnya kita cemek-cemek. Kecuali kalau ada comotan atau japitannya. Kalau kita pedagang siapin japitan. Kalau dagang makanan, ya. Ini kalau ada pedagang, ya. Biar yang milih nggak pakai tangan langsung nyomot-nyomotnya. Walayan fit ta'am, jangan niup di makanan ya. Kalau panas jangan ditiup ya. Ntar juga dia adem ya, apalagi minum es ditiup, jangan ya.
Jangan meniup makanan. Ya. Wala yaqta'u bisikin. Wala yaqta'u bisikin. Dan jangan pakai pisau kalau makan motong, kecuali emang keras banget deh. Ya. Kalau emangnya nggak keras ya kita garot aja ke tangan. Ya. Jangan gaya-gayaan ikut orang luar. Pisau yang sahu yadahu bihi, dan juga mengusap tangannya itu. Kalau habis wala yasma baina tamr wan nawafina, dan jangan menyatukan makanan ke satu tempat. Di sini seperti korma, kita kalau makan korma di piring nih, kita ambil satu, kita makan, bijinya kita taruh situ lagi, jangan. Tapi taruh tempat lain gitu. Kayak makan ini nih apa? Salak, makan salak, kulitnya kita taruh situ lagi, jangan. Bijinya jangan, pisahin. Ini yang udah dimakan, yang belum. Wa ala yasrabal ma'a illa inda ihtiyaji ilaih, dan juga jangan minum dulu ya. Kecuali kalau ada hajat, salat apa ya, jangan minum dulu ya. Kalau udah kelar baru minum dah ya. Bahkan ulama sebagian kalau habis makan itu minumnya ntar setengah jam. Itu amalan salah satu Hadratul Habib Lutfi bin ya kalau habis makan nggak langsung minum. Nah, ini yang terakhir kita babnya wa amal lati ba'dahu, dan adapun adab makan setelahnya ya. Wahiyal qiyamu qabla shiba. Nah, artinya bangun kalau sebelum kenyang tadi. Kita sebelum kenyangan. Ghusl yadain ba'da la'qimihima, dan mencuci tangan ya, setelah makan. Setelah ini apa tuh, Rasulullah kalau makan jilat-jilatin tangannya ya. Jadi Rasulullah kalau makan isap-isap tangannya ya. Gitu. Iya setelah makan, sebelum cuci tangan, jadi diisapin dulu gitu. Ya, nggak usah malu, borok kamu tuh orang kayak kelaparan ya. Orang mau kata apa kayak gitu, niat ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Cuman jangan terlalu berlebihan juga ya. Jangan terlalu berlebihan juga, sampai di dalam-dalam nggak usah. Jadi jelek ntar sunnah Nabi. Ya santai aja gitu. Nah, kalau enggak, kalau habis makan tuh kan ada kobokan tuh, kan habis makan ada tisu, kita lap dulu pakai tisu, jangan langsung masih kotor kita masukin kobokan tangan kita, airnya tuh butek air, orang yang mau cuci tangan jadi ogah, bener gak? Gitu ya. Nah, ini perkara-perkara yang kelihatannya remeh kecil, tapi orang nggak dapat besar kecuali dari yang kecil ini. Lama-lama gitu nggak dapat magom besar kecuali jaga yang kecil-kecil kayak gini. Yang kita anggap kecil maksudnya nih. Padahal mah nggak ada yang kecil dari Rasulullah semua. Gitu. Kalau kita habis makan, lap dulu pakai tisu. Ya. Bersihin baru masukin tangan kita kobokan. Jadi kobokannya nggak butek ya. Gitu. Orang setelah kita mau nyuci tangannya juga enak, bener gak? Kadang suka gitu ya. Iya. Belum bersih udah langsung masuk kobokan. Iya, baru orang panjang. Nah, jadi itu, bahkan Rasulullah kalau makan ada yang berceceran diambil gitu. Yang penting nggak kotor, nggak najis, nggak kena kotoran gitu ya. Gitu. Saking benar-benar menghargai nikmat Allah ya. Itu kalau nggak ada bingung, ya. Giliran ada kita sia-siain.
sampai kebuang-buang, giran nggak ada aja. Iya, puyangan kita. Giran ada kita nggak syukurin, nggak nikmatin, nggak kita jaga. Gitu. Begitu dah orang kalau lagi ada kurang mensyukuri, setelah nggak ada baru. Okay. Orang yang bisa syukuri nikmat sehat itu orang sakit. Orang bisa mensyukuri nikmat sehat orang sakit, tahu besarnya nikmat sehat orang sakit. Udah sakit, wah ya Allah, aduh, kapok dah aneh. Makan ini udah sehat mah, iya ayo lagi aja. Jadi itu bahkan Rasulullah kalau makan sampai bersih piringnya di latin gitu. Ya. Ini orang dalam satu hadis dalam kitab adab itu orang kalau makan piringnya dia bersihin latin gini ya. Itu piring itu doain kita Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma ajirhu minan nar. Kalau Rasulullah SAW piringnya ini doain kita, ya Allah hindari orang ini dari siksa api neraka sebagaimana dia menghindari aku daripada jilatan syaitan. Jadi kalau nyisain makanan itu kita nyisain buat setan, setan. Nah itu, jadi pernah ada salah satu sahabat Nabi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah hijrah itu di rumahnya itu beliau Rasulullah tinggal di rumah sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Itu dijamu makanan. Ya. Rasulullah tinggal di bawah rumahnya tingkat, dia sama keluarganya tinggal di atas. Tadinya nggak mau, karena Rasulullah di bawah. Akhirnya dia maksa Rasulullah tetap dia disuruh di atas sama keluarga. Dia waktu-waktunya makan siapin sama istrinya sama keluarganya ditaruh makanan buat Rasulullah. Setelah Rasulullah makan, makanan bekas Rasulullah padahal udah bersih, dibawa ke keluarganya kumpulin, dijilat-jilatin loh bekas Rasulullah. Keluarganya anak-anaknya buat ngambil keberkahan Rasulullah. Gitu. Sampai seperti itu. Ya. Jadi biar ibaratnya nih piring kayak habis dicuci. Nah ini penting ya adab-adab daripada makan, adab minum, kemarin adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu. Adab keluar rumah, masuk rumah itu. Bismillah kita mohon kepada Allah biar diberikan istiqomah yang bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan juga alhamdulillah siang hari ini acara haul ya, dan kita sama-sama bahwa kematian itu adalah nasihat ya. Nasihat buat kita semua. Kafa bil mauti wa izah ya. Cukuplah kematian ini buat nasihat buat kita semua ya. Kita berapa kali kita menghadiri orang mati ya, takziah ya. Tapi kita nggak mengambil nasihat dari itu semua ya. Kadang kita takziah, ngobrol, ketawa sono kemari ya. Takziah tanggal ya kita pergi lagi mau takziah kan nasihat bahwa malam itu nah, Rasulullah juga kalau kita bagaimana ulama mereka bagaimana kehidupan warga, ada yang di keadaan baca Quran tinggal sujud, ada di majelis belajar karena mereka harinya seperti itu. Harinya seperti itu. Yang kali sebagai biasa bagaimana akan hidup dalam keadaan hadir ke tempat yang biasa full dengan karena harinya mereka
putra itu mau kamu ntar Ahmad memang datang buat yang sakit doang anak-anaknya ayolah doa aku akhir-akhir iya karena tadi nggak ada yang maka percaya mumpung dikasih oleh Allah Taala sisa waktu yang Allah berikan kita beri daya dan inayah sehingga kita dapat istiqomah di dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bantu kita agar kita untuk hadir di majelis-majelis yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ampuni segala kesalahan kita, dan Allah kabulkan semua hajat dan niat kita, wabil khusus hajat dan niat sholihul bait. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan semua senantiasa keluar dari majelis ini. Allah ampuni segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan senantiasa Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ala dini wa ala binnatin salihah wa ila harati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adanallahu yakum ajmain wa lakum minkum. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian lah sama-sama kita simak dengarkan kajian ilmu dan juga nasihat agama yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua dapat menerima dan menjalankan apa yang telah disampaikan tadi. Untuk sempurnanya, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hajat-hajat daripada sahibul bait diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir di sini mudah-mudahan juga selalu dilimpahkan kesehatan panjang umur, dikuatkan iman Islam kita, dan juga diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan-pekerjaan kita, urusan-urusan kita, baik yang perkantoran, yang driveran, yang perdagangan, mudah-mudahan dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama staita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nasta'diuka wa nasta'diuka abdana wa abdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa lain aqaidana. Allahumma fatna wa yahum fi kanafika wa amanika wa yadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabanin anid wa ja'inin wa jibagin wa min kulli jisar innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah.
وأخذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعاد إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا تربنا وأننا شربنا وأننا شربنا على نذر شربنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين